Kita mau bahas sesuatu yang sepertinya mendasar banget, tapi seringkali justru terlupakan. Gimana caranya menyeimbangkan niat baik kita buat ibadah dengan tanggung jawab terbesar kita, yaitu keluarga. Yuk kita mulai? Kita mulai dari sebuah cerita. Cerita yang mungkin sering kita dengar versinya di mana-mana. Kisah yang jujur aja bikin nyesek, sekaligus bikin kita mikir. Seorang ayah, niatnya luar biasa mulia, pengen banget bangun rumah di surga. Tapi tanpa sadar, dia malah meninggalkan penderitaan buat orang-orang yang paling dia cintai di dunia. Nah, ini dia pertanyaannya kan? Kok bisa sih sebuah tindakan yang kelihatannya puncak kesalehan justru jadi sumber masalah besar buat keluarga? Yuk kita coba urai benang kusut ini sama-sama. Fenomena ini kalau kita perhatikan sering banget menciptakan sebuah paradoks, sebuah pertentangan batin yang dialami oleh banyak sekali orang baik. Mari kita bedah lebih dalam. Konflik ini tuh manusiawi banget loh. Di satu sisi ada panggilan jiwa buat kontribusi ke masyarakat, buat ninggalin warisan kebaikan. Tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang paling dasar, mastiin kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang di rumah kita. Nah, titik tengahnya di mana? Ternyata ini lebih dari sekedar dilema biasa. Ini adalah sebuah jebakan psikologis dan spiritual yang sering kali kita nggak sadari. Kita bisa sebut ini sebagai jebakan ego kesalehan. Coba deh, lihat perbedaannya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi, ada ego kesalehan yang fokusnya itu keluar, donasi, wakaf, biar kelihatan soleh di mata orang. Seolah-olah jalan tol ke surga itu ada di luar sana. Padahal di sisi lain ada tanggung jawab sejati yang fokusnya justru ke dalam, kebahagiaan pasangan, masa depan anak. Nah, inilah pondasi surga yang sering kita lupakan, yang sebetulnya dibangun dari dalam rumah kita sendiri. Oke, masalahnya kita udah tahu. Terus solusinya gimana dong? Ternyata jawabannya itu sudah ada dalam sebuah prinsip teologis yang dalam banget. Kuncinya ada di sini teman-teman, maqasid syariah. Coba deh jangan anggap ini sebagai aturan kaku, tapi sebagai jiwa dari aturan itu sendiri. Syariat itu ada bukan buat bikin hidup kita ribet, tapi justru buat melindungi hal-hal paling fundamental dalam hidup kita. Ini adalah cara berpikir yang bisa mengubah total cara pandang kita. Nah, dari 5 tujuan utama maqasid syariah, ada 2 yang relevan banget sama kasus kita. Pertama, hifz an-nasl, artinya menjaga kelangsungan dan kualitas keturunan. Kedua, hifz al-mal, yaitu menjaga harta dan stabilitas ekonomi buat menopang kehidupan. 2 hal ini adalah pilar peradaban loh. Disinilah semuanya jadi terang benderang. Maqasid syariah itu ngasih kita sebuah urutan prioritas. Level 1 yang paling dasar dan gak bisa ditawar itu namanya daruriyat. Ini kewajiban absolut, contohnya menjamin kebutuhan pokok keluarga. Baru deh setelah itu terpenuhi, kita naik ke level 2, yaitu tahsiniyat, kayak wakaf yang sifatnya anjuran baik. Urutannya gak boleh kebalik. Jadi poin krusialnya tuh ini. Aneh banget kan kalau kita ngejar sesuatu yang dianjurkan, tapi ongkosnya malah menghancurkan sesuatu yang diwajibkan? Itu sama aja kayak kita mau bangun atap rumah yang megah, tapi pondasinya kita hancurin dulu. Ya pasti ambruk dong, gak logis. Oke, teorinya kita udah paham. Sekarang pertanyaannya, prakteknya gimana? Nah, mari kita geser ke kerangka kerja yang bisa langsung kita terapkan sehari-hari. Ada 3 pilar aksi yang bisa mengubah setiap aktivitas harian kita di rumah menjadi ibadah tingkat tinggi. Apa aja itu? Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, humanisasi. Artinya, ya memanusiakan keluarga kita. Aksinya bisa simpel banget, kayak ajak pasangan makan enak atau jalan-jalan. Jangan anggap ini buang-buang uang ya, maknanya jauh lebih dalam. Anda itu lagi ngisi bensin emosional pasangan Anda, ngasih hak dia buat bahagia. Kalau jiwanya penuh, dia juga akan mendidik anak-anak dengan penuh cinta. Pilar kedua adalah liberasi alias pembebasan. Tugas kita adalah membebaskan anak-anak kita dari belenggu ketidakberdayaan di masa depan. Aksinya gimana? Ya investasikan di pendidikan dan skill mereka. Ini bukan sekedar biaya loh, anggap ini sebagai jihad melawan kebodohan dan kemiskinan. Anda sedang memutus rantai penderitaan. Dan pilar terakhir yang mengunci semuanya, transendensi. Semua aksi tadi bisa jadi cuma aktivitas duniawi biasa tanpa pilar ini. Caranya gimana? Cuma satu, niat. Saat Anda bayar kursus anak atau ajak istri jalan-jalan, niatkan dalam hati, ya Allah, ini sebagai bentuk ketaatan untuk menjaga amanahmu. Tiba-tiba, setiap rupiah yang Anda keluarkan nilainya jadi ibadah. Nah, akhirnya, semua kepingan puzzle ini menyatu. Dan ini membawa kita pada sebuah kesadaran baru tentang di mana sih sebenarnya letak surga yang kita cari-cari itu. Metafora ini dalam banget dan nusuk ya.
Terlalu banyak dari kita yang sibuk menyiram taman orang lain supaya dapat pujian, sementara taman di rumah sendiri malah dibiarkan gersang. Kita sibuk cari pengakuan di luar, tapi lupa sama ladang amal terbesar yang Tuhan titipkan tepat di depan mata kita. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Jalan pintas ke surga yang selama ini kita cari, mungkin gak ada di seberang jalan, atau di proyek-proyek amal yang kelihatan megah. Jalan itu ada di dalam rumah kita. Jalan itu bernama tanggung jawab. Memastikan keluarga kita kuat, bahagia, dan mandiri. Sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini. Jangan-jangan mahakarya dan warisan terbesar dalam hidup kita bukanlah gedung atau monumen yang kita bangun di luar sana, tapi generasi tangguh yang kita siapkan dari dalam rumah kita sendiri.